subuh Masjid At-Taqwa ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Materi subuh pada kesempatan yang mubarakah ini yaitu 7 macam nafsu. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempurnaan dalam tubuh kita. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yaitu ada hati, ada pikiran dan semuanya. Kemudian kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita diperintahkan untuk mengelola hati, pikiran dan semuanya di jalan Allah Subhanahu wa taala dan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, supaya hidup kita sama-sama belajar mengarahkan hati, pikiran, ucapan serta perbuatan kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka kita diarahkan untuk membimbing diri kita ini yaitu melalui hawa nafsu yang baik. Karena hawa nafsu itu ada 7. Yang pertama adalah hawa nafsu amarah. Kalau bahasa Indonesianya adalah hawa nafsu amarah, yaitu suatu dorongan untuk melakukan kemaksiatan atau keburukan. Dalam hawa nafsu yang pertama, hawa nafsu amarah di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah hawa nafsu rububiyah, yaitu mempunyai sifat ketuhanan. Kalau kita melihat kejayaan teknologi dari segala bidang di Eropa seolah-olah menjadi acuan peradaban dunia, ternyata saat ini mengalami suatu hampir keruntuhan. Nah, oleh karena itu kesalahannya di sini adalah karena menuruti hawa nafsu rububiyah, seolah-olah manusia bisa mengatur nasibnya manusia dunia ini seolah-olah berdasarkan akal daripada manusia. Ternyata runtuh karena tidak melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah manusialah yang mengatur, bisa merancang dunia. Ternyata peradaban tatanan dunia sekarang ini barang-barang mahal dan semuanya masalah krisis dan sebagainya mulai rusak. Ini karena kurang melibatkan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala dan menuruti hawa nafsu rububiyah. Yang kedua, cabang daripada nafsu amarah di sini adalah juga yang dinamakan nafsu muhimmah, yaitu nafsu kehewanan, di mana manusia sekarang ini menuruti hawa nafsu kehewanan, yaitu termasuk malas dan sifat-sifat kebinatangan yang diturutinya. Yang ketiga adalah hawa nafsu sabuniyah. Apa yang dimaksud dengan hawa nafsu sabuniyah? Yaitu menuruti hawa nafsu kehewanan yang buas. Artinya manusia satu dengan manusia yang lain seolah-olah adalah makanan, saling menerkam, saling mengancam antara satu yang lainnya. Yang keempat, cabang daripada hawa nafsu amarah di sini yang dinamakan dengan hawa nafsu syaitoniyah, yaitu sifat-sifat kejelekan dalam hati manusia itu. Dengki, iri, semuanya itu yang ditiupkan melalui setan yang terlaknat. Itu diantara 4 macam cabang daripada hawa nafsu amarah. Yang kedua adalah hawa nafsu lawamah. Apa yang dimaksud dengan hawa nafsu lawamah? Hawa nafsu lawamah di sini adalah hawa nafsu beribadah. Apakah itu sholat, apakah puasa, apakah sedekah, apakah membaca Al-Quran dan yang lainnya, tetapi belum mampu meniatkan amalan itu karena Allah semata, karena manusia, sehingga amalan di sini adalah tidak mampu membuahkan akhlakul karimah. Kemudian yang ketiga adalah hawa nafsu mulhamah. Apa yang dimaksud dengan hawa nafsu mulhamah? Yaitu hawa nafsu yang menuruti dari sifat-sifat yang tercela seperti ujub, sombong, takabur, riak dan sebagainya. Nah, ini bahayanya apabila kita beribadah, bersedekah, sholat dan yang lainnya, ada satu sifat yang dalam hati kita tidak mampu kita hilangkan, apakah ujub, riak, takabur, seperti kayu kering yang terbakar, habis semuanya amalan ibadah kita. Kemudian yang keempat adalah
hawa nafsu mutmainah, ini yang baik. Yang ketiga di atas tadi adalah yang kurang baik. Apa yang dimaksud dengan hawa nafsu mutmainah? Hawa nafsu yang sudah mampu mendorong kita, amalan kita ini didasarkan karena keikhlasan, keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi belum sempurna, masih ada penyakit hati walaupun sifatnya kecil, tapi ini sudah baik, yaitu apa? Syirik khafi. Mahwa syirik khafi, apa yang dimaksud dengan syirik khafi? Yaitu adalah masih ingin dilem manusia, masih ingin dipuja manusia. Kemudian masih ada rakus, ingin jadi apa dan bagaimana. Tapi kalau sudah guru mursyid tidak ada penyakit ini. Yang kelima adalah hawa nafsu yang dinamakan radiyah. Apa yang dimaksud dengan hawa nafsu radiyah? Hawa nafsu yang baik, yaitu seluruh amalan ibadah kita ini sudah didasarkan keikhlasan dan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam yang dinamakan dengan hawa nafsu mardiyah, lebih baik daripada hawa nafsu radiyah. Kalau hawa nafsu radiyah di sini itu masih ada kekurangannya. Apa yang kekurangannya dari hawa nafsu radiyah mendapat keridhaan daripada Allah? Masih fana, masih belum, istilahnya kalau orang itu mengenal antara satu dengan yang lainnya belum menyambung. Walaupun sudah bagus, istilahnya orang bercinta itu yang satunya cinta, tapi yang lainnya belum mengimbangi cinta. Tapi sudah bagus. Tapi kalau yang nomor 7 di sini, hawa nafsu mardiyah di sini sudah saling mencintai. Nah, sudah kemarifatannya sudah tersambung, tetapi belum mampu melihat Allah. Yang ketujuh, yang keenam, maksudnya yang mardiyah. Yang ketujuh ini yang baik adalah hawa nafsu kamilah yang sudah menyatukan, sudah ada balasan antara orang bercinta, antara satu dengan yang mengasihi, sudah mampu melihat Allah secara langsung, yaitu golongan para nabi dan rasul. Ini diantara 7 hawa nafsu. Mudah-mudahan kita senantiasa memiliki hawa nafsu yang baik. Tentunya kita harus berusaha semampu mungkin setiap saat, setiap detik kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala apa yang kita lakukan ini mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keselamatan, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mendapat keselamatan, kebahagiaan fitini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Makaten 7 di antara hawa nafsu yang saya sampaikan mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, dan kita mampu membendung hawa nafsu yang jelek, menuruti hawa nafsu yang baik, sehingga membawa keselamatan fitini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Makaten menawakan kekurangan ucapan khilaf dan tanduk dalam nyuwun agung samudra pangasami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.